Dan pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan. Kinanto sudah menjelaskan jeruk, tadi jeruk pecah bulan ada 2 yang dikirimkan kepada keluarga Ken Admiral. Pak Kinanto juga menjelaskan jeruk itu kemudian laki-laki perempuan, bunganya juga seperti apa. Tapi ada satu juga kemungkinan, memang masih kemungkinan karena saya sempat membaca dari keterangan yang disampaikan oleh anak dari Ibu Elvi, kakak dari Ken Admiral ini di beberapa media memang ada jarumnya. Tapi tadi saat saya pastikan ke Ibu Elvi, memang Ibu Elvi tidak terlalu mengetahui secara pasti. Tapi kemungkinan kalau ada jarum ini seperti apa maksudnya, Kinanto? Jarum itu adalah benda tajam, benda yang bisa untuk melukai seseorang. Jadi di situ sudah merupakan simbol, sudah program bahwa dengan jeruk, dengan jarum itu bisa untuk melukai orang yang dituju. Biasanya jeruk purut itu dimasukkan jarum, jarum pentul ataupun kalau enggak jarum yang sudah berkarat. Nah, kalau sudah jarum berkarat dia mengharapkan orang yang disasar itu targetnya itu sakit, bahkan bisa meninggal. Kalau hanya jarum itu dibuat supaya sakit, menderita. Tinggal kalau yang sakit itu energi di situ memunculkan bisa jadi tiba-tiba keluarga itu pernah sakit jantung atau sakit paru-paru. Lah itu yang bisa kena karena tambah ketakutan. Semakin terjadi ketakutan, sakit jantungnya tambah. Semakin tidak bisa tidur, lama-lama imunitas tubuh turun, lama-lama bisa sakit. Lah untuk itu perkuat iman Ibu Elvi dan keluarganya. Imannya harus diperkuat. Kalau toh ada pikiran, oh biasanya digunakan untuk nyantet, katakan itu tidak santet. Itu hanya orang mencoba teror saya kuat. Itu harus dimulai dibangun dari diri kita sendiri. Ketika dalam memorinya seperti itu sudah ada, itu santet, akhirnya menjadikan takut. Buktinya Ibu Elvi tadi takut. Nah, itu sudah masuk ke teror psikologis. Kalau itu diteruskan terus-menerus, Ibu harus berupaya supaya teror psikologis dihilangkan, terutama memori-memori itu kaitannya santet dibersihkan dulu. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan penguasaan diri. Seperti apa penguasaan diri itu? Penguasaan diri itu dia harus bisa berpikir secara logik. Setelah bisa berpikir secara logik, Ibu Elvi dan keluarganya menyatakan bahwa ini teror psikologis. Ini tidak berguna buat saya. Nah, diperkuat secara fisik dulu. Kemudian secara fisik, kemudian secara psikis. Dengan adanya diperkuat ada keseimbangan fisik dan sama psikis, tidak ada apa-apanya. Nah, kalau tindakan-tindakan yang supranatural, Ibu berdoa, Ibu dengan kerendahan hati, Ibu sebagai Muslim, saya ada doanya yaitu sholawat tunjina. Itu bisa melepaskan kegiatan malapetaka. Baik, menjadi masukan yang berarti juga untuk Ibu Elvi. Ibu Elvi sejauh ini kalau tadi selain mengadakan kenduri, menggunakan anak yatim, mengundang anak yatim, adakah kemudian upaya lain Ibu setelah kemudian Ibu mendapatkan teror itu? Kita sekarang setiap malam baca ayat kursi 44 kali, Mbak. Untuk semua yang tinggal di rumah harus baca ayat kursi. Nah, jadi seperti tadi disampaikan, kita orang Muslim kan nggak boleh percaya Mbak itu musyrik. Tetapi namanya takut kan, ya takut juga. Cuman yang bisa kita buat sekarang ya kita berdoa, membaca kayak seperti ayat kursi, yasin kalau malam Mbak. Nah dengan banyak berdoa itu ya kita percaya semua Allah udah mengaturlah takdirnya. Orang mau berbuat bagaimanapun, kalau memang belum naasnya keluarga kami, pasti akan dilindungi oleh Allah, Mbak. Baik, kita harapkan bersama Ibu perlindungan begitu Ibu. Tapi apakah penjagaan rumah juga diperketat Ibu saat ini? Ada yang berbeda dengan penjagaan rumah Ibu? Oh sudah Mbak, sejak kejadian itu paginya terus, biasa kan rumah saya tuh CCTV-nya yang biasa aja Mbak, pakai HP lihatnya. Nah sekarang udah saya pasang CCTV yang bisa nyimpan untuk 1 bulan. Terus yang jaga rumahnya shiftnya itu 12 jam. Jadi memang udah betul-betul ekstra hati-hati kali Mbak. Baik. Ya, Pak Trubus, yang juga membuat saya ini selalu bertanya-tanya juga, memang orang ini semakin percaya, maksudnya masih ada orang percaya, walaupun memang belum tentu terbukti khasiatnya dan sebagainya, maksudnya belum tentu tersampaikan begitu, belum tentu kemudian terbukti kebenarannya, tapi terus kemudian masih saja melakukan hal ini, Pak Trubus. Iya, karena ada asa sugesti kan. Sugesti di negara-negara maju pun seperti Amerika juga banyak orang
bersugesti menggunakan cara-cara seperti itu. Ini kan perilaku primitif yang memang ada di dalam diri manusia, tetapi berkembang di dalam masyarakat yang kalau di kita kebetulan masyarakat agraris ya, yang sehingga lebih cenderung menempatkan benda-benda alam itu dipakai untuk berbau animisme, dinamisme sebenarnya. Nah, karena itu sebenarnya kalau teori sosiologi itu ada namanya teori simbolisme, sehingga perilaku simbolis itu memang akan menjadi konkret nyata. Karena itu di dalam hukum itu kemudian dibuatlah satu aturan tersendiri, ada satu pasal di KUHP itu akan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak resah kan. Karena kan sesungguhnya ini yang diciptakan adalah keresahan. Resah, kemudian panik, galau, dan lama-lama tidak percaya dan akan berkembang situasi masyarakat nanti percaya pada hal yang sifatnya irasional tadi gitu loh. Ini yang berbahaya karena itu negara memberikan perlindungan melalui KUHP itu agar mereka tidak istilahnya semena-mena lah orang dengan cara-cara menggunakan teror-teror bunga-bunga, teror-teror berbau mistis. Bahkan ada juga yang menggunakan binatang-binatang seperti ular, seperti apa kan ada juga itu digunakan ular atau jenis binatang kalajengking juga ada itu jenis seperti itu. Nah ini kan semuanya kalau tidak diberikan satu penegakan aturan yang baik, maka masyarakat nanti secara leluasa menggunakan cara-cara itu untuk membenarkan perilakunya. Nah, dalam hal ini menurut saya memang cara yang paling terbaik adalah bagaimana diri kita memenuhi. Kalau individu itu kan punya ini ya, daya untuk menahan dari situasi-situasi yang membuat panik gitu ya. Jadi dengan cara apa ya, interaksi sosial gitu ya. Jadi berhubungan baik dengan tetangga, dengan temannya, dan mengundang meminta pendapat baik tentang itu ulama, kalau agama ya ke ulama lah gitu ya, atau tokoh-tokoh masyarakat tertentu yang bisa memberikan rasa aman, rasa tenang gitu. Sehingga dalam hal ini kasus ini menurut saya lebih baik diletakkan pada posisi bagaimana ini kasus hukum yang sesungguhnya karena penganiayaan ya, yang kemudian diarahkan agar orang yang jadi korban tadi yang dianiaya, artinya Ken Admiral ini juga tidak memberikan laporan kemana-mana. Sebenarnya kan sudah ditakut-takutin seperti itu. Atau kamu berhadapan dengan orang hebat loh, saya orang punya wibawa, punya kedudukan, status peranan. Kalau orang sosiologi orang punya status ya, stratifikasi tertinggi. Jadi kamu jangan melawan aku, kira-kira seperti itu. Nah ini kan cara-cara yang sungguhnya adalah lebih banyak merendahkan martabat orang lain sebenarnya kategorinya. Baik, memang hingga saat ini kita belum mengetahui siapa yang melempar itu, begitu kan, ke rumah dari Ken Admiral atau ke rumah Ibu Elvi. Tapi memang karena kemudian pelemparan itu terjadi pada saat kasus ini berkembang, sehingga banyak yang mengaitkan juga dengan sedang berjalannya berprosesnya kasus ini begitu. Tapi Ibu Elvi, bagaimana pengembangan dari pihak kepolisian Bu hingga saat ini? Apakah ada laporan atau polisi sudah berhasil mengidentifikasi siapa pelaku pelemparnya ini, Bu? Kemarin itu tim dari Polda sudah memeriksa CCTV seputaran komplek dari ujung ke ujung sampai ke McDonald sampai ke Center Point. Mungkin pihak kepolisian lah Mbak masih dalam investigasi, belum ada perkembangan selanjutnya, saya juga nggak nanya. Nah, tapi mereka udah kerja ya maksimal banget lah. Satu komplek ini dari ujung ke ujung sampai ke mall depan udah dia cek semua CCTV-nya. Baik, kami harapkan juga segera tertangkap Bu pelakunya. Jadi Ibu dan keluarga juga bisa tenang. Tapi mungkin terakhir, Kinarto dan juga Pak Trubus mungkin juga bisa diberikan masukan kepada mungkin Ibu Elvi dan keluarga apa yang harus dilakukan untuk bisa membentengi diri ini. Untuk Ibu Elvi dan keluarga, saya mengharapkan Ibu tetap usahakan untuk gembira. Karena gembira itu merupakan suatu obat. Yang paling praktis, usahakan kalau bangun tidur nyanyi saja Bu di depan cermin. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Jadi itu merangsang, menstimulasi agar otak kita, rangsangan kita, tubuh kita bisa bergembira. Ketemu orang gembira. Dari pandangan Ibu ini tadi, pembicaraan Ibu itu dalam posisi masih takut, stres. Sehingga secerah senyum pun nggak ada. Ibu mari tersenyum Bu. Gembira itu adalah obat Bu. Ya, gembira. Untuk caranya tersenyum, Ibu bayangkan wajah Ibu yang sedang gembira. Apa mungkin saat Ibu menerima hadiah, lulus, sarjana, sukses. Foto yang Ibu gembira itu lihat.
tampilkan kegembiraan Ibu. Itu untuk meningkatkan imunitas dan menyingkirkan hal-hal yang menakutkan itu. Sehingga ketakutan tidak ada di dalam pikiran Ibu, memori Ibu, dan tidak ada di dalam perasaan Ibu. Yang ada kegembiraan. Baik. Terima kasih. Ya, terakhir singkat mungkin Pak Iya, Trubus. menurut saya sih ibu ini sudah baik dalam arti dia sudah melaporkan kepada yang berwajib kan, hal nanti ke Polda melalui pengacaranya, karena kita negara hukum ya memang harus seperti itu. Betul. Nah, kemudian yang kedua, agar ibu ini terus tidak dihantui rasa hal-hal yang berbau mistis tadi, panik dan sebagainya, memang membangun ini apa istilahnya, ya bertetangga lah, dalam arti interaksi sosial yang baik kepada tetangga, kepada teman saudara, ya boleh saja itu melalui arisan atau bentuk-bentuk hal-hal yang lain, ya doa-doa bersama. Ya. Nah, itu sebagai bentuk dalam rangka untuk konteksnya membangun solidaritas sosial, Mbak. Itu yang baik. penting, karena kalau sudah seperti ini tidak ada obat jitu ataupun semuanya kembali bagaimana kita membangun trust ya kepada orang lain, kepada tetangga dan sebagainya, mungkin memperbanyak ini apa istilahnya berderma sedekah, charity kepada orang lain juga itu hal yang sangat positif, Mbak, dalam membangun itu. Baik, Pak Ya. Trubus terima kasih, Sama-sama. Kinarto juga terima kasih. Terima kasih, Sudah Mbak. hadir di sini Mbak juga Putri. memberikan pesan-pesan juga dan juga pandangan-pandangan. Ibu Elvi terima kasih Ibu sudah berkenan untuk bisa menceritakan hal ini kepada kami. Kami harapkan Sama-sama. kasusnya juga cepat selesai ditangani oleh pihak kepolisian dan jadi sudah tertangkap semoga atau bisa ditangkap segera pelaku dari pelemparan hal-hal seperti itu Ibu. Selamat malam Bu Elvi, selamat malam Pak Trubus, Malam, Kinarto. Mbak Baik. Putri.